Elkan Bagot didaftarkan di Premier League, tapi malah terancam dipinjamkan lagi. Nova Arianto buka-bukaan, inilah alasan tak mau cepat promosikan pemain timnas U16 ke level berikutnya. Nathan Chu Aon kembali latihan bersama Swansea City. Apakah ia akan bertahan musim ini? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Marcelino Ferdinand tinggalkan KMS Kadeinze, 7 penampilan, 1 gol, dan ledakan followers Instagram. Tom Hai ungkap rahasia filosofi kuat Shin Tae-yong ubah wajah timnas Indonesia. Indra Syafri minta bantuan psikolog, inilah alasan mengejutkan di balik pemilihan kapten timnas U19. Ivar Jenner ungkap kesulitan pelajari taktik rumit Shin Tae-yong, bukan gaya bermain saya. Ketum PSSI Erick Thohir tantang timnas Indonesia senior balas kekalahan U16 dari Australia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Elkan Bagot didaftarkan di Premier League, tapi malah terancam dipinjamkan lagi. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kenna, berencana untuk meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain pada musim 2024 hingga 2025. Meskipun baru saja terdaftar untuk kompetisi Premier League 2024 hingga 2025, bek timnas Indonesia ini menerima kabar yang kurang menguntungkan dari klubnya. Pemain berusia 21 tahun tersebut kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan pada musim mendatang. Kieran Kenna, pelatih Ipswich Town, mengungkapkan bahwa diskusi mengenai peminjaman Bagot sedang berlangsung dan dia akan berbicara dengan sang pemain pada awal pekan depan. Kenna menyatakan bahwa saat ini dia belum bisa memberikan banyak informasi karena ingin berbicara langsung dengan Bagot terlebih dahulu. Kami sedang melakukan diskusi itu, kata Kieran Kenna dilansir dari Bola Sport melalui TWTD. Saya harus berbicara dengan Elkan awal pekan depan. Jadi, saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu, lanjutnya. Kenna sebenarnya mengagumi kemampuan Bagot sebagai pemain bertahan. Menurutnya, Bagot memiliki atribut yang bagus sebagai bek, namun ia membutuhkan lebih banyak waktu bermain untuk berkembang. Oleh karena itu, Kenna ingin meminjamkan Bagot ke klub lain agar mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Kami menyukai Elkan, ujar Kieran Kenna. Kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus. Tetapi bagi seorang bek muda, penting untuk mendapatkan kesempatan bermain. Dia mendapatkan beberapa pertandingan tahun lalu, tetapi pada paruh kedua musim lalu tidak mendapatkan pertandingan sebanyak yang kami inginkan. Jadi, ada kemungkinan besar dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas yang dia miliki. Sebelumnya, Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers pada paruh kedua musim 2023 hingga 2024. Nova Arianto buka-bukaan, inilah alasan tak mau cepat promosikan pemain timnas U16 ke level berikutnya. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menyatakan bahwa dirinya belum ingin mempromosikan anak asuhnya ke jenjang usia yang lebih tinggi. Timnas U16 Indonesia hampir menyelesaikan turnamen Piala ASEAN U16 2024 dengan 1 pertandingan tersisa melawan Vietnam untuk memperebutkan tempat ketiga. Nova mengakui bahwa meskipun ada beberapa aspek positif dari performa timnya, seperti pemahaman taktik yang baik, masih ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah permainan keras dan agresif yang kadang-kadang merugikan tim sendiri. Evaluasi ini bukan hanya dari laga tadi malam, ungkap Nova Arianto. Dari awal melawan Singapura, Filipina, dan Laos, semangat anak-anak memang sangat tinggi. Namun agresivitas yang berlebihan membuat mereka melakukan kesalahan yang tidak perlu seperti penalti dan kartu merah. Nova menjelaskan bahwa kontrol emosi pemain masih perlu ditingkatkan agar ritme permainan tidak terganggu.
Meskipun demikian, dia mengapresiasi pemahaman taktik yang ditunjukkan oleh para pemainnya selama turnamen berlangsung. Pemahaman taktik mereka berjalan lancar, kata pelatih berusia 43 tahun itu. Saya bersyukur pemain ini sangat pintar dalam menjalankan taktik yang saya inginkan dan ini bisa mereka bawa hingga level senior. Mengenai promosi pemain ke jenjang berikutnya, Nova menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru. Timnas U19 Indonesia akan tampil di Piala ASEAN U19 2024 di Surabaya pada pertengahan Juli mendatang. Tetapi Nova ingin anak asuhnya menikmati proses perkembangan mereka secara bertahap. Saya belum mau buru-buru mempromosikan pemain ke level berikutnya, ujarnya. Saya lebih berharap mereka mengikuti prosesnya dari U16, U19, U23 hingga akhirnya ke tim senior. Ex-back Persebaya Surabaya ini menekankan pentingnya menikmati setiap tahapan perkembangan sebelum mencapai level tertinggi di Timnas Indonesia Senior. Nathan Chu Aon kembali latihan bersama Swansea City. Apakah ia akan bertahan musim ini? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Pemain Timnas Indonesia Nathan Chu Aon kembali terlihat dalam sesi latihan perdana Swansea City yang diumumkan melalui akun Instagram resmi klub pada Senin. Dalam unggahan tersebut, Nathan tampak bersama rekan-rekan setimnya saat memasuki kompleks latihan The Swans. Pemain serba bisa berusia 22 tahun itu kembali ke Swansea City untuk mengikuti latihan pramusim menjelang musim 2024 hingga 2025. Namun belum jelas apakah ia akan masuk dalam rencana pelatih Luke Williams, mengingat Nathan sebelumnya sempat dipinjamkan ke klub lain. Nathan Chu Aon baru saja menyelesaikan masa peminjaman selama setengah musim di SC Heerenveen. Namun ia kembali dirumorkan akan dipinjamkan ke klub lain. Kali ini disebut-sebut ke FC Emmen di Belanda. Pemain dengan 4 caps Timnas Indonesia Senior ini memang mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di Inggris sejak didatangkan dari Excelsior. Nathan masih memiliki kontrak dengan Swansea City hingga Juni 2026. Masa peminjamannya di SC Heerenveen juga kurang berhasil, hanya mencatatkan 4 penampilan dengan total 19 menit bermain di Eredivisie musim lalu. Di samping itu, Nathan juga sempat memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 edisi 2024 di Qatar, di mana ia membantu tim meraih peringkat keempat. Meskipun gagal membawa Indonesia ke putaran final Olimpiade 2024 setelah kalah 0-1 dari Guinea di babak playoff. Harapannya, Nathan Chu Aon bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain di musim depan, baik bersama Swansea City atau melalui peminjaman ke klub lain, untuk terus mengembangkan karir dan kontribusinya di lapangan. Marcelino Ferdinand tinggalkan KMS Kadeinze, 7 penampilan, 1 gol, dan ledakan followers Instagram. Marcelino Ferdinand, pemain Timnas Indonesia, resmi mengakhiri kontraknya dengan KMS Kadeinze yang berlangsung selama 1,5 tahun sejak awal 2023. Meski tak banyak mendapatkan kesempatan bermain, kontribusi Marcelino di klub Belgia tersebut tetap signifikan dalam berbagai aspek. Marcelino hanya tampil dalam 7 pertandingan resmi dan mencetak 1 gol selama masa kontraknya. Namun, peran pemain muda ini tak berhenti di lapangan saja. Kehadirannya di KMS Kadeinze juga membawa dampak besar di media sosial klub. Sebelum kedatangan Marcelino, akun Instagram resmi KMS Kadeinze hanya memiliki belasan ribu followers. Kini per 2 Juli 2024, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 174.000, mayoritas berasal dari Indonesia. Pengumuman pelepasan Marcelino Ferdinand dilakukan oleh KMS Kadeinze pada 1 Juli 2024. Reaksi dari pengikut Indonesia pun beragam, dengan banyak yang mengungkapkan kekecewaan, namun tak sedikit pula yang berterima kasih kepada klub atas kesempatan yang diberikan kepada Marcelino. Terima kasih sudah menjaga Marcelino dan memberikan ilmu sepak bola yang baik. Sukses untuk klub serta pemain, tulis salah satu pengguna Instagram.
Terima kasih sudah menerima Marcel dengan baik. Izin mengundurkan diri jadi supporter KMS KD Inze. Tetap semangat, semoga bisa masuk Liga Utama Belgia. Meski karirnya di KMS KD Inze tak berjalan sesuai harapan, Marcelino Ferdinand berhasil membuat dampak yang berarti, baik di lapangan maupun di luar lapangan, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tom Haye ungkap rahasia filosofi kuat Shin Tae-yong ubah wajah Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye mengungkapkan pandangannya tentang transformasi filosofi sepak bola dalam skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa banyak perubahan signifikan sejak kedatangannya, mengubah sistem permainan yang sebelumnya mengandalkan serangan balik dan long ball menjadi lebih modern dan dinamis. Selama 4 tahun, Shin Tae-yong berhasil menanamkan gaya bermain baru dengan skema 3 back yang kini menjadi ciri khas Timnas Indonesia. Menurut Tom Haye, Shin Tae-yong telah sukses membawa sepak bola modern ke Indonesia yang membuat filosofi permainan berkembang ke arah yang lebih baik. Tom Haye menjelaskan bahwa dasar dari perubahan ini adalah filosofi bermain bola pendek yang memudahkan pembangunan serangan. Jika pikiran kita dibentuk dari bermain operan jauh, kita tidak akan bisa membangun serangan, kata Haye dilansir dari Bola Sport. Mantan pemain SC Heerenveen ini juga mengakui bahwa pemain Indonesia memiliki potensi besar dan percaya diri saat menguasai bola, yang harus dimaksimalkan dengan baik. Mengandalkan umpan jauh, menurutnya, hanya akan membuat sistem permainan menjadi lebih sulit. Banyak pemain kita yang nyaman memegang bola, tetapi jika taktiknya adalah bermain operan jauh, kamu tidak akan melihat kemampuan mereka, tambahnya. Haye menekankan bahwa permainan build-up dari sektor pertahanan membuat skema penyerangan menjadi lebih mudah diterima oleh pemain. Perubahan gaya bermain yang diperkenalkan oleh Shin Tae-yong memudahkan para pemain untuk beradaptasi dan membuat permainan Timnas Indonesia semakin solid. Perubahan pola pikir untuk bermain dari belakang sangat penting. Ini membuat fokus kita lebih ke membentuk serangan dan semua orang menyesuaikan dengan ini, pungkas Haye. Dengan filosofi baru ini, Timnas Indonesia siap menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan menunjukkan perkembangan signifikan di lapangan. Indra Syafri minta bantuan psikolog, inilah alasan mengejutkan di balik pemilihan kapten Timnas U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengambil langkah tak biasa dengan meminta bantuan psikolog untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kapten skuad Garuda Nusantara. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemilihan kapten dilakukan dengan tepat mengingat peran penting yang akan diemban dalam tim. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya dari 17 hingga 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina dengan pertandingan pertama melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo pada 17 Juli 2024. Indra Syafri menjelaskan bahwa proses pemilihan kapten akan melibatkan observasi dari tim psikolog. Besok, tim psikolog akan melakukan observasi untuk melihat siapa yang layak menjadi kapten, kata Indra Syafri kepada wartawan, termasuk MNC Portal Indonesia, pada Senin. Meski Indra Syafri sudah memiliki beberapa nama kandidat kapten, dia ingin memastikan keputusan ini tepat dengan melibatkan penilaian profesional dari psikolog. Ada beberapa calon kapten, tapi saya ingin lebih detail karena ini menyangkut chemistry dia di dalam tim. Jadi saya cukup hati-hati menentukan siapa yang akan menjadi kapten, tambahnya. Sebelumnya, Donny Pamungkas menjadi kapten selama pemusatan latihan dan ajang Toulon Cup 2024. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki pengalaman yang cukup, baik bersama Persija Jakarta maupun di Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 edisi 2024 di bawah arahan Shin Tae-yong. Dengan pendekatan baru ini, Indra Syafri berharap dapat memilih kapten yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu memimpin tim dengan baik dan memiliki chemistry yang kuat dengan seluruh skuad.
Ivar Jenner ungkap kesulitan pelajari taktik rumit Shin Tae-yong, bukan gaya bermain saya. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan bahwa awalnya ia kesulitan memahami taktik rumit yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Jenner yang telah mendapatkan banyak ilmu dari Shin mengaku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan strategi baru yang diimplementasikan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Jenner yang sempat ditempa keras saat berada di timnas U20 Indonesia selama pemusatan latihan panjang, kemudian diberikan kesempatan untuk bergabung dengan tim senior. Proses adaptasi memakan waktu sekitar 1,5 tahun sebelum akhirnya ia berhasil mendapatkan tempat reguler di tim. Menurut Jenner, skema 3 back yang sering digunakan oleh Shin Tae-yong membuatnya harus menyesuaikan posisi dengan keinginan pelatih. Di Indonesia, susunannya sering 5-2-3 atau 5-3-2. Saya tidak pernah bermain dengan formasi itu, ujar Ivar Jenner dalam wawancara dengan bolasport.com yang dilansir dari laman Indosat Ooredoo Hutchison. Jenner, yang bermain untuk FC Utrecht U21, menjelaskan bahwa di Belanda, timnya lebih sering menggunakan taktik 4 back, dengan formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Dan jarang menggunakan 2 gelandang tengah. Hal ini membuat adaptasi awalnya cukup sulit karena harus lebih sering berlari dan menyesuaikan diri dengan skema baru. Di awal cukup sulit karena kamu harus lebih sering lari, tambahnya. Shin Tae-yong suka dengan build up serangan dari belakang dan ini membuat pemain tengah memiliki peran yang krusial. Saya senang dengan itu, operan jauh bukan gaya bermain saya, tutup Ivar. Jenner merasa bahwa filosofi bermain Shin Tae-yong yang mengutamakan serangan dari belakang lebih sesuai dengan gaya permainannya meski membutuhkan kesiapan fisik yang lebih tinggi. Adaptasi terhadap taktik yang lebih kompleks ini diharapkan bisa membantu timnas Indonesia tampil lebih solid dan efektif di masa depan. Ketum PSSI Erick Thohir tantang timnas Indonesia senior balas kekalahan U16 dari Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan agar timnas Indonesia senior memberikan motivasi bagi junior mereka di timnas U16 Indonesia setelah kekalahan dari Australia. Timnas U16 Indonesia harus menyerah 3-5 dari Australia dalam babak semifinal Piala ASEAN U16 2024 pada Senin. Erick Thohir meminta para pemain tetap menjaga semangat dan kepala tegak mengingat pertemuan dengan Australia akan terulang dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, Garuda Asia kembali satu grup dengan Australia bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Saya rasa pemain kita bermain baik. Kenapa bermain baik? Kita bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-20 babak pertama. Kita bisa mencetak 2 gol, ujar Erick Thohir di Stadion Manahan, Senin. Kita kalah tapi bermain baik dan menunjukkan semangat juang. Kita siap menghadapi mereka lagi pada Oktober. Kekalahan timnas U16 Indonesia dari Australia diharapkan menjadi motivasi bagi timnas senior yang juga akan bertemu The Socceroos. Indonesia berada di grup C bersama Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan leg pertama dijadwalkan pada September 2024. Pada Piala Asia 2023 lalu, Indonesia kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Saya bilang ke tim senior yang juga akan bertemu Australia, kita harus berjuang, kata Erick Thohir. Kita tunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang mudah diremehkan. Kita punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri. Kita akan melakukan pemusatan latihan dan memberikan yang terbaik. Timnas U16 Indonesia masih akan bertanding melawan Vietnam untuk memperebutkan peringkat ketiga pada Rabu. Erick juga berharap beberapa pemain dari Timnas U16 bisa menjadi pelapis di Timnas U20 di masa depan. Ini adalah masa depan tim nasional kita, kata Erick. Saya rasa ada 3-4 pemain yang bisa menjadi pelapis untuk U20 nantinya, tambahnya.